Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua, salam bahagia dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Eng Ansarullah Lawi, M.Eng selaku Dekan Institut Suaranya Teknologi. kecil sekali, Regi. Ya, lanjut. Yang terhormat Muhammad Ansar Bora, Pak Muhammad Ansar Bora, STMT. Dan yang terhormat narasumber kita Dr. Insinyur Abdullah Marjani, STMT. Serta yang terhormat kepada Bapak atau Ibu peserta webinar ini. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya. Sehingga pada kesempatan yang bahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rizki, sehingga kita masih dipertemukan di tempat yang insya Allah berkah ini. Amin amin ya robbal alamin. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Nabi Allah Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya, karena berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Amin ya robbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, sebelum acara seminar hari ini dibuka, maka perkenankan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara kalian ini. Acara yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, acara selanjutnya yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Pak Ansar Bora. Kepada Pak Ansar Bora STMT kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa pada hari ini kita diberikan nikmat sehat dan kesempatan ya, sehingga bisa mengikuti webinar ya Industrial Engineering API 570 pada hari ini. Yang saya hormati pemateri kita ya luar biasa yang meluangkan waktunya ya pada hari ini, Bapak Dr. Insinyur Abdullah Marjani MT. Beliau ini senior saya, guru saya juga sebenarnya. Beliau sangat pengalaman di dunia industri. Yang saya hormati Ketua Himpunan ya HMTI Edo Yosia, dan yang saya hormati adik-adik mahasiswa ya yang hadir pada hari ini. Jadi kegiatan webinar ini merupakan kegiatan webinar yang kedua yang dilaksanakan HMTI. Jadi Pak Marjani ya, kami di Fakultas Teknologi Industri ini membuat agenda 1 bulan ada satu kegiatan webinar di semua himpunan. Jadi yang di HMTI sendiri ini sudah yang kedua, kemarin juga MR sudah melaksanakan 2 kali webinar yang berhubungan dengan dunia industri ya. Gunanya webinar ini adalah untuk memperkenalkan sebenarnya mahasiswa kita bagaimana sih aktivitas atau dunia kerja ya, sehingga bisa mengurangi gap antara apa yang ada di perkuliahan, dunia perkuliahan dengan apa yang ada di industri. Itu sih sebenarnya tujuan utama dari webinar ini. Oke, mungkin tanpa membuang masa ya, karena nanti akan banyak ilmu yang akan diberikan oleh Pak Marjani ini, biar kita bisa mendengar lebih banyak. Mungkin saya cukup sekian saja pembukaan saya. Saya ucapkan terima kasih lagi Pak Marjani ya atas waktunya sama-sama, ya. Pak Azhar. Ini yang dulu pernah saya telepon untuk meminta waktunya. Alhamdulillah pada hari ini bisa ya.
karena beliau ini termasuk sibuk juga ya di industri di Aramco tadi Pak ya sekarang ya. Dulu di Darmot kalau nggak salah, sekarang di Aramco ya. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Muhammad Ansar Bora. Selanjutnya yakni isi materi sekaligus diskusi dan tanya jawab kepada Bapak Dr. Insinyur Abdullah Marjani STMT, kami persilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya, apa kabar? Siang, alhamdulillah baik. Suara saya jelas sana? Jelas Pak, jelas. Jelas Pak. Oke ya. Syukur alhamdulillah kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka sharing pengetahuan ya. Jadi ini adalah session sharing. Jadi saya punya beberapa hal yang bisa di-sharing, nanti yang lain juga bisa bertanya, juga bisa sharing hal yang lain ya. Sebelum kita mulai, mari kita ucapkan salam salawat kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Oke, terima kasih Pak Ansar untuk undangannya. Sudah beri kesempatan untuk hadir di seminar ini ya. Saya sangat senang sekali bisa berjumpa dengan adik-adik semua di sini dalam rangka sharing mengenai API 570. Ada yang penasaran barangkali apa API 570 itu? Kita lihat slide yang akan saya sampaikan berikut ini. Sudah boleh saya sampaikan ya slide? Oke. Sudah nampak di layar kita? Kelihatan Pak. Oke ya. Jadi ini merupakan sebenarnya namanya mechanical workshop series ya. Makanya kalau disebut series mestinya bersambung-sambung ya. Tapi ini baru season pertama. Nah, nanti kalau memang kita tertarik lebih lanjut, kita bisa lanjutkan dengan season yang berikutnya ya, yang barangkali lebih detail dan lebih menarik lagi. Jadi ini adalah season istilahnya appetizer ya. Appetizer kalau makan itu ya biar semangat gitu ya. Jadi ini merupakan hal yang basic ya yang kita akan sampaikan kali ini. Judulnya adalah Introduction untuk Piping Inspector Standar API 570 ya. Jadi ini adalah hal yang general, umum dipakai di industri oil and gas ya. Oke, agenda kita ada 4, yaitu introduction, kemudian ada facility inspection, kemudian setelah itu mendalam ke piping inspection, kemudian terakhir mengenai discussion mengenai apa-apa yang menjadi ketertarikan ataupun pertanyakan dari para adik-adik sekalian ya. Oke, kita berangkat dari introduction. Tidak kenal maka tak sayang gitu ya. Perkenalkan, nama saya Abdullah Marjani ya. Saya satu kelas dengan Pak Ansar di sekolah S3 di mana? Di Padang kita dulu ya. Kemudian saya sekarang bekerja di Aramco. Nanti kalian Google itu Aramco. Aramco itu adalah perusahaan oil and gas terbesar di dunia ya. Jadi Aramco sekarang punya proyek di Batam. Jadi dia akan menambah fasilitas pengolahan minyaknya yang bernama Project Marjan. Nanti kalian juga cari Marjan Aramco. Nah, situ akan nampak apakah proyek tersebut ya. Jadi ini merupakan satu perusahaan minyak terbesar di dunia dan proyek yang kita sekarang lakukan itu termasuk juga skalanya skala besar ya yang dikerjakan di McDermott. Oke. Nah, ini berikutnya adalah mengenai karir.
nanti adik-adik semua selesai sekolah di mana? Di ITEBA, barangkali ingin menempuh karir di bidang inspeksi. Inspeksi itu merupakan satu tahapan karir ya, tahapan istilahnya tahapan-tahapan pekerjaan yang mengarah ke spesialisasi inspeksi ya. Nah, misalnya kita sudah hampir graduate. Ini sekarang tadi kata Pak Ansar ada semester 3, ada semester 5 ya. Ini semester 8 berarti sudah sedikit lagi dah mau selesai gitu ya. Walaupun masih semester 3 mestinya sudah siap-siap kalau sudah hampir tamat atau mau tamat, kira-kira karir saya itu apa? Industri apa yang bisa didalamin untuk karir saya selanjutnya. Makanya saran saya, kita harus nyatakan apa rencana kita ya. Misalnya akan mengikuti karir dalam bidang oil and gas industry. Nah, ini mulai dicari-cari. Oil and gas industry itu apa sih bidang yang akan dihadapin, apa saja bisnis di situ, kemudian bagaimana cara memasukin bisnis tersebut, ya kan? Kemudian tahap kedua yang saya sarankan, karena teknik industri ataupun teknik di ITEBA itu belum cukup knowledge untuk masuk ke dalam bidang oil and gas, ya. Jadi kalaupun masuk agak susah, gitu ya. Maka saya sarankan untuk mengambil vokasional. Ini saya contohkan vokasional di bidang welding, ya. Nanti kalau memang tertarik di bidang lain juga bisa ada vokasional di bidang corrosion, di bidang elektronik instrumen atau di bidang yang lain. Paling tidak ada background knowledge untuk bisa masuk ke dunia oil and gas. Ada basic knowledge lah, ya kan. Contohnya untuk welding itu ada di Batam, ada namanya Yayasan Iqbal M. Yos. Ini juga badan training yang sudah sangat terkenal ya, seluruh dunia hampir lulusannya ada dari Iqbal M. Yos ini ya. Nah, kemudian sambil berjalan barangkali bisa langsung masuk ke proyek pertama, bisa apply ataupun bisa mencoba proyek pertama sehingga merasakan apa itu proyek oil and gas, apa itu kegiatan oil and gas ya. Sehingga kita punya magang lah ya, istilahnya disebut magang. Sehingga kita akan feel, oh ini sih kegiatan oil and gas tersebut, ya kan. Nah, berikutnya kalau sudah ada feel, oh ini kayaknya juga oke nih, bisa diteruskan. Maka berikutnya mulai mengambil sertifikasi internasional, ya. Jadi disarankan untuk mengambil sertifikasi internasional, sudah ada background knowledge engineering, sudah ada welding ataupun yang lain, kemudian sudah merasakan proyeknya. Berikutnya kita sudah mulai bergerak untuk mengambil sertifikasi internasional, ya, sehingga kita bisa melakukan petualangan, ya saya katakan petualangan di dunia oil and gas. Karena apa? Kebanyakan dunia oil and gas ini tempatnya berpindah-pindah gitu ya. Jadi seperti petualang lah ya. Bisa mulai mengambil sertifikasi untuk memenuhi persyaratan internasional ya. Nah, berikutnya yang bisa kalian jadikan profesi adalah sebagai engineer inspeksi. Inspeksi itu perlu engineer ya, baik sebagai freelancer ataupun sebagai karyawan perusahaan minyak. Nah, disinilah kalian akan mulai merambah ke dunia oil and gas secara sangat spesifik dan membangun reputasi kerja dan keahlian. Ya, nah, ini adalah karir yang bisa kalian tempuh di bidang oil and gas. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Jadi tak perlu ini saya bisa kalian kalau ada ragu-ragu ataupun yang merasa kurang jelas langsung tanyakan, ya. Tidak ada? Bisa lanjut ya? Lanjut, Pak. Oke. Nah, ini adalah berikutnya adalah kita lihat facility inspection. Jadi dalam oil and gas, dalam proyek-proyek oil and gas itu ada 3 komponen besar yang perlu dilakukan pemeriksaan atau inspeksi. Ya. Jadi tujuan inspeksi itu supaya pabrik itu berjalan secara safety, selamat. Karena ini benda-benda bertekanan, pipa yang bertekanan, vessel yang bertekanan,
tangkinya bertekanan, dan juga mengandung bahan-bahan yang berbahaya. Jadi tujuan utama dari inspeksi itu adalah masalah keselamatan. Ya, kedua masalah reliability, artinya masalah kepercayaan. Ya, jadi atau juga masalah hukum undang-undang. Ya, jadi inspeksi itu juga mengacu ke undang-undang. Jadi syaratnya harus seperti apa? Misalnya industri migas di Indonesia harus memenuhi persyaratan migas, harus mempunyai persyaratan Depnaker dan seterusnya. Kemudian productivity. Nah, kalau misalnya perusahaan atau fasilitas itu bagus, selamat ya, kemudian tidak ada masalah dengan undang-undang, maka dia bisa berproduksi dengan lancar. Ya, lancar, dan itu tentu menghasilkan uang, ya kan? Dan juga berikutnya berkualiti. Nah, ini adalah bagian dari tujuan inspeksi. Nah, di dalam industri ini ada 3 hal besar, yaitu piping, pipa. Jadi setiap industri oil and gas pasti punya pipa. Ya. Kemudian yang kedua, berikutnya ada bejana tekan atau pressure vessel. Dan yang ketiga adalah tangki. Nah, ini 3 besar yang pasti ada dalam industri oil and gas. Ya, dan ini dikatakan sebagai proses piping, pressure vessel, storage tank, ya. Dan ini standar-standar internasional untuk mengurus komponen-komponen ini. Jadi kita melakukan inspeksi berdasarkan standar 570 yang kita bahas hari ini. Kemudian untuk vessel standarnya 510, dan untuk tangki timbun atau storage tank berdasarkan API 653, ya. Jadi ini adalah standar-standar kita melakukan inspeksi. Dan ini perlu kita pelajari lagi, ya, perlu kita ambil sertifikasi lagi sehingga kita dikatakan layak memeriksa fasilitas ini. Oke. Nah, berikutnya kita bicara mengenai detail mengenai tekanan, ya. Kalau di engineering itu pasti ada yang kenal dengan tekanan, gitu ya, pressure. Ya. Kita kuliah pun punya pressure, ya. Jadi banyak tugas bikin pressure, ya kan. Ada apa namanya, ujian bikin pressure. Kemudian di pipa atau di bejana tekan itu juga ada pressure, ya, disebut sebagai pressure and process. Jadi untuk terjadinya proses dalam industri itu harus ada pressure. Nah, begitu juga kalian kuliah. Biar proses kuliah itu berjalan, kalian harus di-press, ya. Dengan tugas, dengan kehadiran kuliah, dengan ujian, termasuk proses, ya. Nah, dalam tekanan-tekanan pipa atau bejana tekan, di sini ada istilah-istilah tekanannya, ya. Ada hydrotest pressure, ada tekanan maksimum allowable accumulation pressure, ada design pressure, ada operating pressure. Ya, kita lihat di sini operation. Nah, operation ini adalah tekanan yang dilakukan pada waktu pabrik atau fasilitas itu berjalan. Ya, itu tekanannya hanya 90% dari desain. Ya. Jadi desainnya itu 100, maka dia hanya 90% dari desainnya. Ya. Jadi operation ini adalah tekanan yang dirasakan atau dialamin oleh fasilitas pada waktu berjalan sehari-hari, ya kan. Kemudian pada waktu pengujian itu pada tekanan 130 kali desain atau 130 kali dari 130% dari MAWP, ya. Ini disebut MAWP, ya. Jadi ini adalah tekanan-tekanan yang dihadapin dalam proses industri oil and gas, ya. Nah, kita berikutnya bicara pipa, umur pipa. Ya, kalau kita bicara pipa, contohnya pipa karbon steel, itu kan pasti berkarat. Contohnya pipa ini. Jadi di dalam oil and gas industry, pipa-pipa ini akan mengalami pengurangan tebal. Ya, baik karena dia korosi, baik karena terkikis karena erosi. Ya, sehingga tebalnya itu lambat laun akan habis. Dan makin dia tipis pipa itu, maka tekanan yang akan dibolehkan di pipa itu akan berkurang. Nah, hubungan antara tekanan pipa dengan tebal itu diwakilin oleh yang merah ini, ya. Diwakilin oleh namanya
MAWP. Nampak ya di sini MAWP-nya tekanannya makin lama makin turun seiring dengan umur ya. Ini umur time. Ini makin turun si tekanan pipa yang ini maksimum tekanan ini. Sedangkan desain kan tetap, orang operation kan maunya tetap ya kan. Nah, pada titik tertentu kemampuan pipa itu berada di bawah ke desain. Nah, pada titik di sini dikatakan si pipa sudah tidak mampu lagi melakukan pekerjaannya karena sudah lebih rendah daripada desain. Nah, disinilah peran dari inspeksi untuk memastikan apakah tekanan desain ini masih memenuhi tekanan kemampuan pipa. Nah, ini dikenal sebagai pressure dan thickness. Nah, ini untuk menghitungnya cukup sederhana menggunakan rumus Berlow. Ini rumusnya ya. Kanan itu berbaling lurus dengan thickness atau tebal pipa. Gimana kira-kira sederhana hitungannya ya? Bisa diikuti? Gimana? Ada pertanyaan? Atau perlu dikasih tugas nih? Iya, iya. Bisa dipahami ya? Jadi tebal pipa itu akan berkurang sehingga kemampuan dia menahan tekanan juga akan berkurang, disebut sebagai MAWP, Maximum Allowable Working Pressure. Nah, ini sedangkan desain itu akan tetap. Sehingga pada satu titik si pipa ini tidak mampu lagi menjalankan tugasnya karena sudah berada di bawah desain. Nah, ini pada saat sampai itu maka si pipa ini harus diganti, diperbaiki, di repair atau ditambah tebalnya sehingga kembali ke ketebalan semula untuk mendukung desain tadi. Nah, ini yang dikatakan untuk menjamin integrity. Pertanyaannya, apa yang akan terjadi jika dipaksakan pipa itu bekerja di bawah kemampuannya? Misalnya kemampuannya sudah menurun tapi tetap juga ditekan, apa kira-kira akan kejadiannya? Ada yang bisa jawab? Bocor, Pak. Bocor. Nah, apa lagi selain bocor? Meledak, Pak. Meledak. Nah, kan? Jadi konsep tadi kan quality adalah konsepnya safety gitu ya. Dan itu melanggar hukum ya. Ada aturan hukumnya ya. Jadi ada aturan hukum bahwa ini tidak boleh kurang dari ketebalan tertentu. Nah, ini yang perlu kita jaga di titik pertemuan ini. Inilah tugas dari inspeksi untuk memastikan atau tebal bejana tekan itu memenuhi memenuhi keperluan dari desain. Sekarang kalau misalnya saya balik, gimana kalau desainnya itu mengikuti kemampuan dari pipa? Misalnya desainnya saya turunkan, apa akibatnya? Gimana kira-kira? Sekarang tekanannya saya turunkan supaya bisa mengikuti kemampuan dari pipa yang sudah menurun. Apa yang akan terjadi? Bisa dibayangkan? Misalnya tekanan operasi itu misalnya 100, saya turunkan jadi 80. Gas. Gimana? Apa yang akan terjadi? Ada yang bisa jawab? Tadi kalau dipaksakan di bawah, dia akan meletus atau bocor ya. Sekarang kita balik. Yang tekanan yang biru itu saya turunkan mengikuti kemampuan yang merah. Apa jadinya? Pipa mengkerut, Pak. Pipa mengkerut. Pipanya tidak mengkerut. Apa ya kira-kira? Apa yang akan menjadi concern-nya? Concern-nya adalah masalah proses. Jadi petrochemical itu kan punya parameter proses ya, punya berapa tekanannya, berapa temperaturnya. Kalau tekanannya itu dirubah, prosesnya akan terganggu. Sehingga yang terdampak adalah productivity dan juga quality dari output proses tersebut. Paham ya? Jadi tidak boleh dirubah-rubah desainnya ini. Jadi kalau memang tekanannya harus 100, supaya kayak kue lah. Kalau kue itu adonannya misalnya harus telurnya 100, kita karena tidak ada telur, oke lah kita telurnya pakai 80, otomatis rasanya akan berubah kan? Atau malah telurnya tinggal 50 misalnya adonannya ya. Jadi akan merubah proses dan akan mempengaruhi kualitas hasil dari proses tersebut. Nah, ini adalah konsekuensi yang kita akan hadapi. Oke.
Seperti itu. Oke, berikutnya kita masuk ke piping proses ya. Nah, kita fokus ke piping sekarang. Tadi kita ada 3 komponen, pipa, bejana tekan, dan tangki ya. Sekarang kita ke pipa saja ya. Jadi jalur kehidupan pipa yaitu ada 3 tahapan, yaitu pada saat pembuatan, pada saat peluncuran, setelah siap dibuat, pada saat operasi atau production. Jadi pipa itu contohnya di Dermot sekarang, kita kerja di Dermot, itu disebut sebagai new construction. Nah, new construction ini punya undang-undang ini. Ya, ini semuanya adalah undang-undangnya ya. Ada construction ASME, welding, NDT, struktural. Ini adalah undang-undang untuk melakukan new construction. Nah, setelah ini dibuat selesai, maka pada saat akan diluncurkan itu namanya baseline inspection. Jadi ini ada pengukuran database operation, misalnya pengukuran thickness. Karena concern kita ini adalah thickness ya, thickness pipa, thickness bejana tekan, kemudian kondisi, ya. Kemudian kita punya namanya manufacturer record book untuk mencatat semua database kondisi new construction ini. Ini disebut pada tahap kedua yaitu baseline inspection. Kalau new construction ini barangkali perlu 2 tahun, 3 tahun. Baseline inspection ini barangkali cuma perlu 6 bulan gitu ya untuk menyiapkannya. Kemudian operation. Nah, operation ini perlu beroperasi selama misalnya 25 tahun. Ya, rata-rata seumur itulah selama 25 tahun operation. Nah, selama operation ini harus dijaga supaya dia bisa beroperasi dengan selamat pada kondisi desain yang sudah ditentukan tadi ya. Desainnya kan sudah ditentukan, tapi juga harus selamat. Nah, ini untuk melakukannya kita menggunakan reference inspeksi seperti ini. Di 570, 571 ini adalah kode-kode ataupun standar-standar untuk melakukan inspeksi. Nah, ini adalah umur pipa, kehidupan pipa dari dibuat, disiapkan dan dioperasikan. Oke. Kita lanjutkan. Nah, apa itu komponen-komponennya? Yang disebut pipa itu ya disebut pipa. Komponennya ada 3 macam ya. Ada pipa dan fitting. Fitting itu adalah sambungan-sambungan untuk mengubah aliran. Ada juga untuk flanges. Ini namanya flanges ya. Untuk menggabungkan pipa-pipa tadi kita menggunakan flange. Dan untuk mengatur aliran kita menggunakan valve. Ataupun valve ini keran, valve. Ini bermacam-macam ukuran ya. Jadi ini 3 komponen utama dalam pipa. Ya, ada pipa dan pipe fitting, flange dan valve ya dengan berbagai macam ukuran. Ini adalah fitting ya, fitting komponen. Kalau disebut fitting itu adalah untuk mengubah aliran pipa ya. Bisa ke kiri, bisa ke kanan, bisa mengecil, bisa membesar ya. Itu menggunakan fitting. Ya, karena pipa itu kan ada belok-beloknya juga kan. Nah, ini disebut fitting. Atau alirannya akan membesar, mengecil. Nah, ya itu dikatakan sebagai fitting. Ya. Kemudian pipingnya sendiri yang lurus-lurus itu disebut pipe. Ya. Berikutnya adalah flange. Nah, ini flange ini adalah bagaimana kita menghubungkan pipa-pipa tadi, ya, yang dihubungkan dengan flange. Ini macam-macam flange. Ya. Di flange ini menghubungkan pipa atau spool pipa menggunakan baut, menggunakan gasket, ya, kemudian dikencangkan. Nah, ini disebut sebagai flange, ya, bolt and nut menggunakan baut dan mur ya, bolt and nut. Berikutnya adalah ada valve, ya. Valve ini bermacam-macam juga jenisnya. Jadi ada yang untuk mengatur aliran, untuk menutup aliran, untuk menahan tekanan, untuk mengatur menghilangkan uap dan macam-macam. Jadi fungsinya bermacam-macam. Jadi ada 3 komponen ya, ada pipa dan fitting, ada flanges dan ada juga valve. Nah, pipa-pipa itu di dalam struktur ya, di dalam untuk dia bisa berfungsi, dia ditopang dalam struktural. Ya.
Jadi ada strukturnya ya. Di struktur ini adalah tempat meletakkan pipa-pipa tadi. Nah, pipa-pipa itu diletakkan dengan bermacam-macam support ya. Ada yang karena pipa ini kan hidup ya. Kita bisa bayangkan pipa itu berisi cairan atau fluida dan dia hidup. Yang dikatakan hidup itu bisa bergerak-gerak ya. Bisa maju mundur, bisa kembang kempis, bisa naik turun karena dia ada fluida yang sangat aktif ya, sehingga pipa itu hidup ya. Sehingga pipa itu tidak bisa ditahan secara dimatikan gitu ya. Kalau ditahan dia akan pecah gitu ya. Karena pipa ini perlu maju mundur, perlu naik turun, perlu bergetar. Jadi kita lihat di sini support-supportnya atau guide-nya itu bermacam-macam bergantung jenis pipanya ya. Ada pipa yang tidak naik turun, ada pipa yang perlu maju mundur, ada yang pipa panas dingin gitu ya. Kalau dia panas kembang, kalau dia dingin mengecil. Nah, ini makanya support-support ini bermacam-macam bentuknya juga. Nah, ini tidak boleh salah gitu ya. Nah, ini komponen yang penting juga untuk piping ya. Nah, berikutnya akan kita lihat industrinya apa sih ya. Industri yang berkenaan dengan oil and gas ini, pertama itu pabrik yang disebut sebagai refinery plant. Refinery ini dari pemurnian ya. Jadi industri proses di mana minyak mentah itu dirubah menjadi minyak yang lebih langsung bermanfaat seperti menjadi bensin, menjadi petroleum, jadi nafta, jadi gasolin, jadi minyak diesel dan sebagainya. Jadi disebut refinery itu adalah mengolah minyak mentah ataupun gas menjadi yang bisa dipakai ya secara industri. Contohnya bensin, nah itu kan hasil dari refinery ya. Berikutnya adalah petrochemical. Apa bedanya ya? Kalau petrochemical ini adalah satu pabrik yang merubah minyak mentah dan gas menjadi produk yang bisa digunakan untuk industri-industri yang lain. Contohnya polimer, baju yang kita pakai, pakaian, alat-alat rumah tangga, plastik segala macam, itu kan bahan bakunya adalah polimer. Polimer itu bahan bakunya lagi adalah crude oil atau minyak mentah dan gas. Nah, untuk mengubah minyak mentah dan gas ini menjadi polimer, itu dilakukan oleh petrochemical. Contohnya ada Pusri, mengubah minyak dan gas menjadi pupuk, atau Pertamina, ataupun Chandra Asri, dan lain-lain. Nah, ini hasilnya adalah etilen, propilen, buten, dan aromatik. Ini disebut sebagai petrochemical plant. Ya. Berikutnya ada juga dikenal nanti ada FPSO, ada juga offshore platform. Nah, yang dibuat oleh Marjan sekarang, Aramco, itu adalah offshore platform. Nah, kemudian ada lagi FPSO. FPSO ini adalah fasilitas terapung yang merupakan hasil dari pengeboran minyak yang harus segera dibersihkan, diolah dalam fasilitas terapung, kemudian dikirim ke pengolahan di refinery, atau fasilitas yang offshore ya, offshore yang tetap yang pakai kaki-kaki itu atau disebut jacket, ini bisa juga dikatakan offshore platform. Nah, ini hasilnya apa? Hasilnya adalah minyak mentah tadi. Jadi minyak mentahnya itu dikirim kemana tadi? Ke petrochemical atau ke refinery yang dihasilkan oleh ini tadi FPSO dan offshore platform. Oke, gimana kira-kira bisa diikuti? Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan nih? Gimana? Bisa? Nah, berikutnya kita ke detail ke inspeksi API 570. Jadi kalau disebut API itu adalah standar Amerika yang kepanjangan adalah American Petroleum Institute nomor 570 ya. Jadi apa sih undang-undang API 570 ini? Dia mengandung 4 hal untuk dijalankan ya. Pertama inspeksi. Jadi inspeksinya itu diatur standarnya oleh API 570. Jadi 570 ini adalah standar untuk in process. Artinya pabrik yang sudah selesai dan beroperasi. Itu digunakan sebagai API 570 ya. Kemudian ada lagi rating.
Tadi kita lihat ada rating, ada MAWP-nya turun gitu ya. Nah, ini itu menghitungnya menggunakan ini. Kemudian kalau ada pipa-pipa yang rusak, itu standarnya menggunakan repair. Kemudian kalau ada hal yang perlu dirubah, itu menggunakan aturan alteration. Jadi API 570 ini lengkap untuk menjalankan pabrik petrochemical, pabrik refinery, ataupun FPSO dan platform. Nah ini ya, jadi kalau kita ingin bekerja di bidang ini, maka kita harus mempunyai sertifikasi di bidang 570 ya, untuk melakukan keempat hal ini ya. Nah, ini contoh-contoh yang ada di lapangan mengenai korosi. Jadi musuh utama dari fasilitas oil and gas itu adalah korosi ya. Selain korosi juga ada damage yang lain ya. Contoh yang paling banyak adalah bagaimana kita mengendalikan korosi. Ya, karena pipa ini kan kebanyakan karbon steel dan itu pasti mengalami korosi ya. Dengan adanya korosi ada juga erosi, ada juga kontaminasi, sehingga pipa itu akan mengalami kerusakan seiring dengan waktu ya. Jadi ini yang harus kita kita perhatikan ya. Berikutnya ada lagi namanya CUI. Ini sangat populer di bidang oil and gas, itu namanya korosi under insulasi ya, CUI. Jadi pipa-pipa itu kadang dibungkus ya, supaya pipa itu tetap panas atau pipa itu tetap dingin, itu dibungkus. Namanya insulasi. Nah, dengan pembungkusan itu ternyata memicu juga korosi. Jadi dibungkus tadi untuk memenuhi persyaratan desain, tetapi akibatnya ada beberapa bagian yang mengalami korosi. Dan korosi ini tidak nampak karena dia dibungkus. Nah, ini tantangan dalam industri oil and gas itu adalah bagaimana kita mengendalikan CUI atau corrosion under insulation ya. Nah, berikutnya untuk kita mengetahui kondisi pipa, kita akan melakukan namanya eksaminasi. Yang dikenal dengan supaya pipa tidak rusak, maka disebut non-destructive eksaminasi atau ujian atau pengetesan tidak merusak. Contohnya kita lakukan pengukuran thickness. Di pipa-pipa itu pada beberapa periode kita ukur thickness-nya. Tadi thickness-nya itu concern-nya karena apa tadi? Karena ini, ya kan? Dengan adanya korosi contohnya, maka dia akan mengalami perubahan thickness. Ada korosi, ada erosi, ya. Sehingga thickness-nya itu perlu ditelusurin, masih cukup atau tidak. Jadi kalau kurang, maka tekanan kemampuan dia menahan tekanan juga akan berkurang. Atau kita lakukan radiografi. Radiografi itu menggunakan radioaktif ya. Ini contohnya radiografi yang kita akan nampak. Maka pipa sebenarnya sudah korosi. Tapi tidak perlu dibuka insulasinya, kita bisa lihat kondisi pipanya itu sudah berkurang tipis tebalnya ya. Nah, ini menggunakan namanya NDE atau non-destructive examination. Dan ini perlu sertifikasi khusus untuk melakukan ini ya. Nah, ini adalah reference ataupun buku-buku yang diperlukan untuk menjadi API inspektor ya. Ada tentang 574, 571, 577, 578. Ini sebagai reference untuk kita menjadi seorang API inspektor piping ya. Jangan khawatir, ini bisa dipelajari ya, tidak ada yang tidak mungkin. Jadi nanti kita kenalan dengan detailnya, nanti kita akan pelajari, kemudian kita akan jatuh cinta dengan API 570 ya. Kemudian ada juga reference yang lain dari standar ASME. Tadi kalau API tadi American Petroleum Institute, kalau ASME ini American Society of Mechanical Engineers. Nah, ini ada tentang piping, ada tentang welding, ada tentang NDE, atau tentang kerusakan. Jadi ASME ini menjadi standar reference untuk API 570 inspektor juga ya.
Oke, nah kalau ada yang berminat nanti untuk ujian EPL 570 secara internasional, itu ujiannya ada 2 macam, ada ujian closed book, ada ujian open book. Total ujiannya itu sekitar 6 sampai 7 jam ya. Tapi ini setelah kita belajar betul-betul tentang ini ya. Jadi tidak langsung ujian ya, karena ujiannya juga mahal ya. Jadi harus betul-betul siap baru kita ujian. Oke. Oke, itu saja paparan singkat mengenai EPL 570, karirnya dan bagaimana mendapatkan sertifikasi di bidang itu. Oke, silakan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Silakan. atas ilmu yang telah diberikan oleh Bapak. Terima kasih ilmu yang sudah diberi dari Bapak Dr. Insinyur Abdullah Marjani STMT. Selanjutnya sesi tanya jawab. Dari kawan-kawan ada yang ingin bertanya? Silakan. Nanti saya langsung jawab atau gimana? Oke, silakan yang mau bertanya nih. Ya, mumpung ada Pak Marjani yang punya pengalaman ya. Sebenarnya belum semua tadi disampaikan. Nunggu masuk bertanya baru mau disampaikan semua ilmunya nih. Ya, mumpung ini free, biasanya harusnya kan berbayar ini ya. Cuma karena kita minta kurs beliau kasih hari ini free ilmunya biar bermanfaat ya. Jadi silakan jangan di apa namanya, jangan di sia-siakan ya temuan pada hari ini. Silakan. Nanti yang bertanya dapat hadiah tuh dari Pak Ansar. Izin bertanya boleh Pak? Izin Pak, mau tanya. Oke, silakan. Ya silakan, Satu-satu langsung silakan. saya jawab ya. Ya, lanjut. Oke, Fatima Nugulo tadi ada yang mau bertanya, silakan. Habis itu Aditya ya. Oke Pak, baik Pak. Terima kasih waktunya. Yang saya tanyakan Pak, seperti yang Bapak jelaskan terakhir itu mengenai korupsi Pak. Kan rata-rata pipa migas itu kan Pak dibungkus lagi dia pakai busa sama aluminium ya Pak. Ya. Nah, di situ kan susah kita melihat korupsinya kapan itu Pak. Apakah dia memiliki batas waktu tertentu untuk dapat kita ketahui atau bagaimana Pak? Terima kasih Pak. Oke, langsung saya jawab ya, nanti langsung pertanyaan berikutnya gimana? Boleh kayak gitu? Boleh Pak, boleh Pak. Oke, satu-satu nanti yang lain Ya. langsung bertanya berikutnya ya. Nah, mengenai pipa korosi, jadi pipa itu ada yang dinamakan pipa yang diinsulasi. Insulasi itu artinya dibungkus ya. Dibungkus seperti ini. Pertanyaan Fatima Nogulo tadi ya. Nah, ini ya. Jadi ini pipa dibungkus. Jadi tidak semua pipa itu dibungkus ya. Jadi tidak semua pipa dibungkus, tergantung keperluannya. Jadi ada insulasi panas, ada insulasi dingin gitu ya. Jadi pipa itu kan contohnya pipa proses. Kadang temperaturnya itu harus ditahan, di maintain sehingga harus dikasih insulasi. Nah, jadi pertanyaannya kalau pipa berinsulasi ini tadi kita katakan ada CUI atau corrosion under insulation. Nah, kapan kita tahunya dia ada corrosion? Nah, ini ada cara-caranya nanti ya. Contohnya salah satunya pipa itu ada titik ukur ya. Jadi pipa ini nanti ataupun vessel biasanya ada dikasih lubang tuh. Ya, dikasih lubang. Itu lubang itu namanya lubang inspeksi. Jadi kalau kita mau melihat pipa ini masih bagus atau tidak, lubangnya kita buka. Tutupnya ini untuk insulasi kita buka, kita intip. Oh, udah ada kondisi seperti apa. Kemudian lubang tadi itu bisa juga
digunakan untuk mengukur thickness-nya. Jadi itu namanya lubang inspeksi. Jadi lubang inspeksi ini ada di pipa yang berinsulasi atau juga di bejana tekan yang berinsulasi. Ya, biasanya seperti itu. Ya, ada lubang ukurnya atau lubang inspeksi. Kemudian ada juga berikutnya tadi kita katakan NDI atau NDT. Jadi kita mengetahui pipa insulasi tadi masih bagus atau tidak itu dengan tadi apa? NDI. Nah, ya. Ada NDI ini banyak metodenya ya. Yang untuk pipa insulasi itu bermacam-macam. Ada menggunakan UT, long range inspection, ada juga bisa menggunakan profile RT. Jadi tidak merusak pipanya, ya, tidak merusak bungkusnya ini, ya. Kita bisa lakukan NDI sehingga kita tahu kondisi pipa itu seperti apa. Nah, untuk berapa lama pipa itu kita lakukan inspeksi, biasanya ada ring waktunya ya. Ada yang 5 tahunan, ada yang 3 tahunan, ada yang 10 tahunan, tergantung jenis dan kondisi pipanya. Ya, itu ada anunya, ada aturan-aturannya ya. Ada 5 tahun, 3 tahun, 10 tahun untuk melakukan pemeriksaan pipa yang diinsulasi tadi. Oke, itu Patimano Gulo jawabannya. Baik Pak, terima kasih. Ya, yang lain silakan. Selanjutnya Aditya tadi. Siapa? Gala. Chandra, Ya. Chandra. Siapa tadi? Silakan, Gala. Ya, saya Aditya Gala mau tanya Pak, yang namanya pipa pasti tentu ada namanya yang keran atau kipas nih Pak. Coba kurang jelas suaranya. Yang kan Bapak tadi menjelaskan tentang pipa. Ya. Nah, suara terdengar Pak. Nah, Ya. Terus kalau pipa tentu ada stop atau kerannya kan Pak. Nah, sekarang kan kalau perusahaan oil dan gas sekarang kan rata-rata sudah otomasi kan Pak. Nah, maksudnya karena itu otomatis kan kayak katup solenoid atau safety valve. Nah, biasanya kan yang berhubungan dengan katup solenoid atau safety valve itu atau yang sensor yang berhubungan dengan pipa itu kan biasanya ada elektrifikasinya kan Pak. Iya. Nah, itu untuk elektrifikasinya itu untuk mendapat sertifikasi elektrifikasi pipanya itu sekalian dengan tes untuk sertifikasi pipanya juga nggak? Oh itu, oke. Ada lagi itu aja? Nah, itu saja Pak. Terima kasih ya Pak. Oke, terima kasih Aditya Gala ya. Jadi betul juga tadi dikatakan bahwa valve-nya atau keran itu ada yang dijalankan secara manual, ada juga yang dijalankan secara otomatis ya. Otomatis itu menggunakan elektrik atau juga menggunakan pneumatik gitu ya. Jadi bisa dikendalikan secara jarak jauh menggunakan elektrik dan menggunakan tekanan, ya kan? Nah, untuk memaintain ini ya, elektrik instrumen ini ya, itu nanti ada bidang khusus ya. Ini di luar dari scope piping ya, di scope EPL 570. Jadi untuk sertifikasinya sendiri itu mengacu ke sertifikasi ataupun bidang elektrik dan instrumentation. Nanti Aditya Gala bisa mempelajari ini dan mendapatkan sertifikasi di bidang ENI ya, sehingga bisa layak untuk melakukan inspeksi misalnya automatic valve ataupun komponen-komponen elektrik dan instrumentasi pada fasilitas oil and gas ya. Itu ya jawabannya ya, harus ada sertifikasi tersendiri. Oke, cukup. Yang lain? Mungkin ada, silakan bertanya langsung atau melalui chat, silakan. Izin Pak, saya mau bertanya Pak. Ya, silakan Febri Fazami. Perkenalkan Pak, nama saya Febri Alfazami Pak. Ini Pak mau bertanya untuk masalah MAWP dan desain pressure Pak. Itu yang menentukan pressure atau MAWP itu dari bagian apa ya Pak? Dan apa penentuannya itu berdasarkan proses fluida, air,
atau gas seperti apa ya? Mohon penjelasannya Pak, makasih. Oke, langsung saja ya mengenai MAWP. Wah, ini Febri Al-Fazami udah langsung ke MAWP ya. Boleh juga ya. Mantap ya. Kita lihat lagi MAWP tadi ya. Mana tadi? Nah, ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini rumusnya ini, MAWP itu adalah 2 kali S kali thickness dibagi diameter ya. Ini yang menentukan MAWP. S itu adalah allowable stress. Jadi stres material itu bergantung kepada jenis materialnya. Sebentar ya, ini. Jadi apa namanya, thickness pipa itu mempengaruhi ya, dari MAWP ada thickness-nya, ada materialnya, dan juga diameternya. Jadi tidak bergantung fluida. Nanti fluida itu bersesuaian dengan jenis materialnya. Jadi MAWP itu ditentukan oleh satu jenis material dan juga thickness dan juga diameternya. Ya, itu saja ya. Jadi untuk kesesuaian dengan fluida itu bergantung jenis materialnya. Contohnya kalau stainless steel itu boleh dipakai untuk material untuk fluida apa saja, atau carbon steel untuk fluida apa saja ya. Kemudian jenis materialnya kan banyak, ratusan atau malah ribuan. Jadi tergantung apa namanya jenisnya ya. Jadi MAWP itu hitungannya sederhana sekali seperti ini. Oke, silakan lanjut yang lain. Itu jawabannya Febri. Terima kasih Pak. Oke. Yang lain ada? Silakan ya, atau melalui chat. Lain ada yang di chat ya. Sambil Pak Alsar, saya permisi sebentar, saya mengambil kabel ya. Oke, silakan Pak. Ini listriknya mau habis. Oke. Ya, sambil menunggu Pak Merjani, mungkin ada yang mau bertanya. Ini di chat sudah ada ya. Nanti saya bacakan setelah Pak Merjani ada. Oke, silakan disiapkan pertanyaannya ya. Ya Pak. Ini Pak Merjani ini sudah punya banyak pengalaman ya, udah puluhan tahun di industri migas ya. Jadi silakan ditanya ya, atau mungkin terkait dengan di luar topik yang pada hari ini tapi ada kaitannya dengan industri migas juga silakan ditanyakan. Ya, atau mungkin nanti ada yang tertarik mau kerja di industri migas, nah boleh juga ditanyakan apa yang harus disiapkan dari sekarang gitu. Oke, Pak Merjan, ini ada pertanyaan di chat ya. Ini dari Depi Ramuna nih. Oke, Saya lanjut mau lagi. ini Pak Merjan, ini ada pertanyaan dari chat, nanti saya bacakan. Ini dari Depi Ramuna. Pertanyaannya, saya mau bertanya Pak, apa peran sistem piping dalam FPSO? Kemudian Pak, saya penasaran bagaimana transportasi minyak dan gas dilakukan dari FPSO ke fasilitas penerima darat. Ada di chat Pak. Oh, dari itu ya. Saya langsung jawab ya. Ya. Jadi tadi pertanyaan mengenai FPSO. FPSO itu floating tadi gimana tadi ya? Kita tengok juga FPSO. Nah, ini ya. Jadi FPSO ini, kapal ini disebut sebagai FPSO, floating production storage and offloading. Jadi semua apa namanya fasilitas ini pasti punya pipanya ya. Jadi mau dia di darat, refinery, mau di petrochemical, itu pasti ada pipanya. Jadi pipa itu seperti apa namanya saluran darah lah ya. Kalau di tubuh kita pasti punya urat ya, urat. Jadi urat itulah yang mengalirkan pengaturan keperluan. Nah, ini pipa. Jadi pipa itu mengatur, pipa itu untuk mengolah
pipa itu untuk mencampur. Jadi pasti semua ada pipingnya. Ya. Kemudian bagaimana kita mengirim minyak dari FPSO ke darat atau ke refinery? Ini kan mendapat minyak dari laut ya. Juga refinery menerima minyak dari laut. Itu menggunakan di sini ada tengok nih, ada saya nggak jelaskan gambarnya di sini. Ada namanya pipa-pipa bawah laut. Ya, ada pipa-pipa bawah laut. Biasanya FPSO ini punya storage ya. Namanya ada storage, di dalam perut kapal ini ada storage, baik dia berupa minyak dan gas, dan kemudian dialirkan ke dalam pipa-pipa bawah laut atau pipeline. Pipeline ini akan mengirim pipa minyak dan gas tadi ke pabrik petrochemical atau ke refinery. Ya, ini menggunakan fasilitas pipa bawah laut, ataupun kalau di darat pipa cross country namanya ya, pipa yang besar-besar yang ada di darat juga bisa ya. Jadi ada pipa penyalur besar untuk dari FPSO ataupun dari platform di laut tadi. Gitu ya. Selanjutnya, pikir cukup jelas. Ada lagi? Oke, ada pertanyaan lain? Silakan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Jadi Pak Marjani tadi kita butuh banyak sertifikat ya, atau ada beberapa sertifikat untuk bisa expert di bidang ini Pak ya? Itu dilakukan secara bertahap Pak Ansar. Jadi tidak sekaligus harus semuanya ya. Jadi contohnya kita barangkali mulai dengan sertifikat welding, kemudian sertifikat apa tadi, ada yang bermain kepada ENI barangkali gitu ya, atau berikutnya nanti baru ke sertifikat API. Jadi tidak sekaligus ya, tergantung apa namanya keperluan ya. Juga sekalian ini kan setiap sertifikasi itu kan perlu belajar yang cukup banyak ya. Jadi tidak bisa kita ambil sekaligus. Jadi secara bertahap dan secara perlahan-lahan, dan juga bergantung cost ya. Namanya juga sertifikasi itu mahal ya. Contohnya kalau sertifikasi piping itu untuk trainingnya saja itu yang di Indonesia itu perlu sekitar ada 9 juta untuk trainingnya. Kalau yang training yang internasional itu perlu sekitar 30 juta barangkali, itu baru trainingnya ya. Untuk ujian kita perlu lagi keluar sekitar 12 juta lagi ya. Jadi itu untuk piping saja ya. Belum lagi nanti kalau perlu untuk vessel ataupun untuk tangki timbun. Tapi jangan khawatir, ini merupakan investasi ya. Jadi investasi ini ya mudah-mudahan ya kalau memang istilahnya punya expertise itu bisa laku dijual ya. Tetapi yang perlu kalian kembangkan ya untuk di bidang oil and gas ini adalah reputasi ya. Jadi reputasi itu sangat penting dalam bekerja. Jadi kalau reputasi kita bagus, maka pekerjaan itu yang akan menunggu kita ya. Tapi kalau reputasi kita biasa-biasa saja atau reputasi kita itu malah kurang bagus, itu susah kita akan mendapatkan karir di bidang ini. Jadi reputasinya itu apa? Pertama, kejujuran. Ya. Kedua adalah etos kerja, semangat. Ya. Karena setiap ada proyek itu pasti ada yang perlu kita pelajarin. Ada sesuatu yang baru. Jadi tidak bisa kita andalkan, saya udah pernah kok, santai-santai aja. Jadi kalau proyek-proyek ini ya itu selalu harus menjadi manusia pembelajar. Setiap pekerjaan baru harus belajar lagi. Jadi setiap proyek punya standar yang lain lagi. Jadi tidak bisa kita katakan saya udah mahir, tidak bisa. Setiap kita masuk ke proyek baru, kita seperti orang baru lagi, belajar lagi. Seperti itu terus. Jadi seperti orang baru terus, kemudian kita harus mengerti standar-standar yang lain. Jadi secara perlahan-lahan itu akan kita tambah sendiri dari berseiring dengan waktu.
Tapi yang perlu diingat tadi saya bilang adalah apa tadi? Reputasi. Ya, reputasi kerja itu harus dijaga. Selain sertifikasi, ya nomor satu itu sebenarnya adalah reputasi kita, ya. Baru sertifikasi. Oke. Oke, ini ada pertanyaan lagi Pak dari TUku Excel Ngurah Rai Ya. di chat. Pak, untuk API 57 itu sudah merangkup ke semua prosedur atau hanya untuk prosedur piping aja ya Pak? Apakah API 57 ini hanya bisa untuk semua prosedur atau hanya untuk pipa Pak? Untuk pipa saja pertanyaannya Pak. Oke. Ya, terima kasih. Jadi API 570 itu mohon maaf, itu hanya untuk piping saja. Jadi tadi ada pertanyaan tadi si Gala, itu tanya tentang ENI, Electric and Instrumentation, itu lain lagi standarnya. Untuk misalnya strukturnya, itu lain lagi standarnya. Untuk vesselnya, ada lagi standarnya. Kalau kemudian di situ ada tangki timbun atau storage tank, itu punya standar yang lain. Jadi setiap komponen-komponen dalam fasilitas tadi mempunyai standar yang berbeda-beda, ya. Tetapi ini bisa istilahnya diambil apa namanya persamaannya ya. Persamaannya adalah bagaimana mengendalikan tekanan. Ya, jadi kuncinya ini adalah bagaimana mengendalikan tekanan tadi. Karena tekanan ini yang akan menjadi hal yang krusial baik dari segi keselamatan, safety, quality maupun productivity. Ya. Jadi kuncinya adalah mengendalikan pressure ya. Oke. Ada lagi? Sekarang baru jam Ada 2. pertanyaan lagi nih Pak di chat ya dari Alim Ya. Pranoto. Maaf Pak, mau nanya untuk bidang oil dan gas itu harus ada background khusus atau tidak Pak? Atau cukup dengan sertifikasi dan pengalaman, tapi bukan oil dan gas saja? Nah, gimana tuh Pak? Ya, untuk oil and gas ini ya, kita langsung jawab aja tadi ya. Jadi untuk Oke, oil gas silakan. ini perlu apa namanya pengetahuan khusus ya, pengetahuan khusus. Jadi kalau misalnya dalam teknik industri, kalau masuk ke oil and gas secara langsung bisa saja, tapi di bidang nanti di bidang yang lain ya, contohnya di bidang apa tadi manajemen atau di bidang apa namanya Di quality bisa Pak ya? quality audit gitu ya, audit Ya. bidang yang tidak berkaitan secara teknik dengan tadi itu ya, dengan piping, dengan apa tadi, dengan ENI, dengan vessel ataupun dengan yang teknis gitu ya. Tapi untuk hal-hal yang lain, misalnya dari teknik industri, ingin berkecimpung di bidang ini bisa melamar masuk ke bidang apa namanya quality engineer ya, quality assurance bisa juga ke situ ya. Jadi tidak menutup kemungkinan bisa masuk ke bidang oil and gas dengan background yang kita dapatkan dari bangku kuliah. Tetapi kalau misalnya kita punya background knowledge yang bagus, contohnya kalian nanti ada yang mengambil ENI atau ada mengambil welding, nah, nanti akan terjun ke bidang quality assurance, ke bidang audit, itu akan memperkuat kalian untuk bekerja di dalam bidang oil and gas ini tadi. Contohnya welding. Welding itu kan hal yang umum yang harus ada dalam industri ini. Jadi kalau kita sebagai quality audit atau quality assurance mempunyai background knowledge welding itu sangat mendukung. Ya, atau nanti ada kalian sudah mempunyai background apa API tadi, API 570, kalian akan terjun ke bidang apa namanya? Engineering inspection atau juga ke quality assurance inspection, itu juga akan mendukung. Artinya kita punya background knowledge yang cukup untuk apa namanya memahami industri ini ya, sehingga apapun nanti bidangnya kan banyak nih, ada bidang procurement, ada bidang apa namanya quality, ada bidang safety ya kan, luas di bidang pekerjaan di bidang oil and gas ya.
Tapi kita paling tidak harus ada satu sertifikasi yang bisa masuk ke situ, ya. Jadi tidak bisa istilahnya datang tanpa sertifikasi yang memadai untuk masuk ke bidang ini, ya. Itu saja, ya. Oke, terima kasih Oke. Pak Merin. Ini ada lagi nih satu pertanyaan lagi dari Muhammad Renaldo Sembiring. Ini mahasiswa manajemen rekayasa nih, di chat. Bisa bertanya Pak, apakah pada saat pentransferan oil and gas ke kapal, apakah pernah terjadi kebocoran pada pipa? Dan apa yang dilakukan jika itu terjadi? Itu Pak pertanyaannya. Oh, ini transfer oil and gas ini ke dalam pipeline itu risikonya tinggi gitu ya. Itu pekerjaan yang sangat berbahaya kalau tidak dilakukan oleh ahlinya, ya. Jadi makanya fasilitas pipa, fasilitas pipeline itu selalu dilakukan inspeksi. Jadi inspeksinya itu wajib menurut undang-undang. Nah, kalau tidak dilakukan itu melanggar undang-undang. Karena bahayanya itu maka undang-undang, baik undang-undang migas atau undang-undang internasional, itu mewajibkan pipa-pipa itu harus diinspeksi. Tidak bisa dijalankan seenak yang punya pabrik gitu ya. Jadi pabrik itu harus mengikuti aturan undang-undang dalam melakukan pemeriksaan. Ya, jadi dengan adanya penegasan dari undang-undang tadi atau aturan standar tadi, maka diharapkan kemungkinan bocor ataupun terjadi tumpahan minyak itu menjadi minimal. Tetapi kalaupun terjadi tumpahan, maka ini ada prosedur safety-nya nanti ya. Maka tadi ada namanya valve tadi, ada kan valve tadi. Misalnya ada kebocoran, maka valve itu otomatis menutup. Ada namanya shutdown valve. Ya. Shutdown valve ini digunakan pada saat emergensi, ada kebocoran, maka valve ini akan langsung menutup secara otomatis. Sehingga kebocoran itu tidak meluas terlalu banyak. Ya. Kemudian ada fasilitas safety yang lain yang akan mengantisipasi luasan bocoran misalnya. Nah, ini juga akan diaktifkan ya, seperti itu. Oke, ini sebelum kita lanjutkan nih ada Pak Idil ya. Pak Idil ini juga ini kebetulan hadir juga, ini bos saya hadir ya, Pak Idil Putra. Selamat datang Pak Idil. Pak Idil selamat datang Pak Marjani. Terima kasih sudah di-invite dan bergabung di Zoom. Ya, terima kasih supportnya Pak Idil. Sama-sama kepada anak-anak ini ya. Silakan Pak Idil, ada yang disampaikan Pak Idil. Ini ada Pak Ansar, dekannya. Selamat datang Pak baru Idil. Bergabung. Selamat datang Pak. Ya. Lanjut, Terima kasih Pak. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan Pak Ansar, silakan. Oke, silakan ada adik-adik mahasiswa yang ingin mau ditanyakan ini ke Pak Marjani, silakan ya. Kita masih ada waktu nih, silakan. Nama saya Nadila. Nadila. Ya. Oke. Pak, saya ingin bertanya nih, di oil dan gas itu biasanya kan identik dengan laki-laki kan Pak. Nah, kira-kira kalau untuk perempuan yang ingin masuk ke role oil and gas itu lebih baik kita ngambil sertifikasi yang mana ya Pak? Di bidang apa gitu Pak? Terima kasih Pak. Jawab ya. Ya Pak. Nadila dari mana Nadila? Saya dari Unrika Pak. Oh dari Unrika. Oh, ini masuk dari Unrika nih Pak Ansar. Iya, tadi ada tadi kan ilmu Pak. Iya. Oke, terima kasih Nadila ya. Baik, Pak. Jadi pertanyaan Nadila, apakah perempuan bisa masuk ke bidang ini ya? Perempuan itu sangat welcome ya untuk masuk ke bidang ini. Jadi tidak ada pemisahan. Misalnya kalau perempuan hanya boleh di bidang office gitu ya, hanya di bidang quality assurance, tidak ya. Jadi bergantung kemampuan dan bergantung sertifikasi yang dimiliki. Jadi kalau Nadila ingin menjadi welding inspector, maka Nadila harus mempunyai sertifikasi di bidang welding. Atau ingin bergabung di bidang elektrik dan instrumen, juga harus mempunyai sertifikasi di bidang elektrik instrumen. Begitu juga kalau ingin tertarik di bidang piping, harus mempunyai sertifikasi di bidang API 570.
Jadi tidak bergantung laki atau perempuan, ya. Jadi kalau ditanya cocok yang mana Pak? Ya cocok semua, ya. Yang penting dia mau bekerja dan enjoy dengan pekerjaannya. Itu aja Nadila. Tapi banyak juga Pak ya, saya lihat insinyur perempuan di ini. Saya lihat banyak di Darmot kemarin waktu berkunjung ya, lumayan banyak juga lah insinyur perempuan yang bergabung di industri oil and gas. Ya, Oh. memang banyak juga. Silakan Nadila, apa lagi? Baik Pak, terima kasih ya Pak. Ya. Oke. Ada lagi? Oke, ada lagi Silakan. pertanyaan Pak dari Alim Pranoto ini di chat. Zaman sekarang ini Ya, kan apa sudah tadi? berkembang teknologi pesat, teknologi AI. Itu berdampak tidak untuk bidang oil dan gas saat ini atau di masa yang akan datang, terutama untuk pekerjaan yang di lapangan. Ada yang kira-kira Pak dampak teknologi AI sekarang ini? Oke, mengenai teknologi dampaknya terhadap industri oil and gas ya. Pertama, teknologi yang AI nih, yang di berkembang bidang sekarang kan? inspeksi ya, inspeksi. Jadi inspeksi sekarang itu sebagian ada juga yang menggunakan inspeksi jarak jauh ya, remote inspection. Jadi remote inspection itu sebagian sudah digunakan lah ya. Kita punya kamera, kita punya WhatsApp, kita punya apa namanya handphone gitu. Itu juga bisa membantu kita dalam inspeksi ya. Jadi kita tidak ada hadir di situ, kita bisa lakukan by kamera ya. Tergantung ada prosedurnya lah. Nanti prosedurnya mengatur bagaimana penggunaan kamera untuk inspeksi ya. Atau untuk lokasi-lokasi yang susah dicapai, sekarang udah ada drone ya. Jadi ada juga drone untuk inspeksi ya. Jadi teknologi akan mendukung ya apa namanya cara kerja yang dilakukan dalam inspeksi oil and gas ini. Ya, banyak ya. Jadi akan mempermudah pekerjaan dan mengurangi bahaya. Tetapi ini juga akan memberi kesempatan baru untuk sertifikasi yang lain. Ada namanya misalnya certification drone. Nah, jadi bagaimana sertifikasi menggunakan drone untuk inspeksi. Itu sudah banyak dilakukan ya. Untuk hal-hal yang misalnya terlalu tinggi atau terlalu sulit dicapai bisa menggunakan drone. Oke. Jadi ini Pak Merjani ya, beberapa kerjaan ada yang diganti dengan teknologi, tapi sebaliknya juga menciptakan pekerjaan baru sebenarnya ya. Ada bertambah ya, bidang-bidang baru. Bidang-bidang baru itu banyak bermunculan lah nanti ya. Seperti itu. Terutama yang berkembang pesat itu di bidang NDE ya, non-destructive examination. Itu sangat pesat perkembangannya. Contohnya tadi bagaimana insulation pipe itu diperiksa gitu kan. Bagaimana pipeline itu diperiksa, itu menggunakan teknologi yang makin canggih di bidang NDE atau di bidang non-destructive examination. Dan sertifikasi juga makin banyak jenisnya ya. Jadi kesempatan juga pasti ada. Oke. Saya lihat juga beberapa di perusahaan itu welding sudah ada yang menggunakan robot ya, sudah banyak juga Pak ya. Ya, ada juga welding robot ya. Oke, mungkin masih ada yang mau ditanyakan, silakan. Ini masih panjang waktu kita, masih ada setengah jam ini waktu dari Pak Merjani yang diberikan nih. Silakan yang mau melalui chat atau mau bertanya langsung silakan. Ada lagi silakan. Ada yang nanya gajinya berapa gitu ya? Iya. Tadi kan sertifikatnya mahal itu Pak ya, tapi sebanding dengan gaji ya Pak ya. Insya Allah, insya Allah. Oh iya Pak. Apa? Kevin Ianya ini. apa? Mau tanya gaji ya? Ditanyakan aja Kevin. Bukan Gimana? Pak, ntar ya Pak. Oke, yang lain? Tapi saat ini salary oil and gas memang yang paling tertinggi Pak ya? Ya bergantung saya bilang tadi daya jual kita ya. Ada namanya sertifikasi dan tingkat kelangkaan juga ya.
Jadi kalau misalnya kelangkaannya itu memang bagus ya, artinya kita bisa menembus itu, maka itu bisa mempunyai harga yang bagus ya. Tetapi sekali lagi ini masalah kepercayaan ya, masalah kepercayaan dan juga masalah reputasi ya. Jadi kalau misalnya ternyata kita dibayar mahal, ternyata tidak bisa bekerja dengan bagus, maka itu akan segera di stop kerjaannya ya. Jadi tidak bisa kita katakan, oh saya bisa ini bisa itu, sertifikat saya banyak gitu kan ya. Tapi pas kerja itu tidak memuaskan, maka ini akan menjadi reputasi yang buruk ya. Jadi tetap juga yang penting adalah bagaimana reputasi kita sehingga si pemakai kita atau pihak klien itu menjadi puas dengan pekerjaannya gitu ya. Jadi saya lihat ada beberapa yang baru-baru sudah punya sertifikat welding, sudah punya sertifikat itu, bisa saja dia lakukan, tapi kalau tidak ada expertise, ini bisa kembali merusak reputasi, gitu ya. Jadi dikatakan, oh saya sudah punya sertifikat welding, atau punya sertifikat INA, ya pas diminta melakukan suatu pekerjaan, hasilnya tidak memuaskan, maka ini akan susah untuk membangun reputasi yang baik untuk selanjutnya. Ya, seperti itu. Oke, ada lagi? Silakan. Tadi Kevin, mana Kevin? Sedikit masukan Pak Marjani. Ya, gimana Pak Edil? Silakan Pak Edil. Ya, ya buat adik-adik semua, bahwasanya selain sertifikasi dan kualifikasi, mungkin ada tambahan skill seperti communication skill itu sangat penting sekali. Nah, betul-betul. Majority mungkin kita dari kecil ada pelajaran bagaimana mengarang, bagaimana kita berkomunikasi. Namun mungkin itu akan kalah jauh jika dibandingkan dengan teman-teman yang berasal dari India. Karena India itu otak kiri, otak kanannya selalu jalan. Bahasa tubuh, kemudian dengan bahasa komunikasi mereka itu teli gitu. Sementara kalau kita itu kurang. Jadi teman-teman sekalian atau adik-adik mahasiswa ini ada baiknya belajar bagaimana quality komunikasi itu bisa dapat dilakukan dengan baik. Sehingga nanti apa? Karena kualifikasi saja tidak cukup, sertifikasi saja tidak cukup. Even though kita punya sertifikasi yang banyak, gitu sampai level 3 sekaligus, tapi kalau komunikasinya gagal, tetap nggak bisa diterima. Apalagi ketika kita bersaing dengan teman-teman dari India, Filipina, Pakistan, dan sebagainya, itu akan kesulitan nantinya apabila komunikasi kita gagal. Ya, ya betul. Ya. Terima kasih Pak Idil, masukan yang luar masukan biasa. Ya. Luar biasa nih dari Pak Idil. Terima kasih Pak. Ya. Sama-sama. Oke, ya, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, saya tambahkan lagi menyambung Pak Idil tadi. Jadi kelemahan engineer Indonesia, ya mohon maaf, itu adalah satu menyampaikan ide. Ya, menyampaikan ide itu kadang tersendat-sendat, kemudian tidak percaya diri ya. Ini salah satu yang perlu dikembangkan lagi Pak Azhar, itu adalah bagaimana memupuk percaya diri mahasiswa pada saat dia berbicara dan menyampaikan ide secara jelas gitu ya. Iya. Intinya adalah komunikasi lah, ya kan. Ini kalah dengan India, kalah dengan Filipina kita. Ya kan? Mau ngomong aja susah atau takut gitu ya. Itu yang perlu kita antisipasi lah ya. Gimana Kevin tadi mau ngomong apa Kevin? Ada lagi yang lain? Tadi saya lihat ada mana nih cewek-ceweknya nih? Baru Adisa, Arlina mana Arlina? Ada Arlina, ada Fauziah. Ini ada pertanyaan Pak dari chat ini, Kevin. Oh ya. Izin cewek-cewek bertanya. silakan bertanya yang apa chatnya silakan. Izin bertanya Pak, SDM Indonesia apa sudah bisa menyaingi SDM yang lain Pak? Contoh yang kalau dibandingkan dengan negara-negara tetangga, apakah kita sudah mampu bersaing Pak? Nah, itu pertanyaannya Pak.
Jadi terkait dengan kemampuan SDM kita ini, khususnya alumni-alumni dalam negeri atau orang Indonesia lah, apakah bisa bersaing dengan yang tadi disebutkan, Filipina atau India ya, sekarang banyak juga di Batam. Ya. Jadi kalau bicara persaingan ya, persaingan di bidang pekerjaan ini, jadi Indonesia ya cukup diseganin di bidang ini ya, terutama di Batam ya. Jadi di Batam ini persaingannya ya hampir setara lah ya, setara ya. Jadi untuk orang India, orang Filipina ya, yang paling banyak kan India Filipina, itu tergantung apa namanya bidangnya ya. Kalau untuk engineering ya, untuk engineering itu banyak orang India. Ya, India kalau di Batam ini. Tapi kalau di luar negeri ya, India itu lebih banyak daripada kalau di Arab ya, contohnya proyek-proyek Arab itu banyak India. Ya. Jadi mereka punya bahasa Inggris yang bagus. Jadi bahasanya itu ya, Filipina juga punya bahasa Inggris yang bagus, sehingga mereka bisa lebih confident untuk melamar ataupun berkecimpung di bidang ini. Jadi segi bahasa mereka lebih bagus. Sehingga dari segi persaingan otomatis mereka juga lebih masuk cepat dibanding kita orang Indonesia. Tapi kalau sudah orang Indonesia ini masuk ya, dari segi kemampuan tidak kalah dengan orang-orang tersebut ya. Tapi titik masuknya itu yang kita susah ya, titik masuknya ya. Seperti kata Pak Edil, titik masuk kita susah. India, Filipina pandai bahasa Inggris. Orang Malaysia pandai bahasa Inggris. Orang Indonesia, ini susah. Nah, jadi ini juga menjadi PR buat Pak Ansar ya, sebagai dekan untuk membiasakan juga bahasa asing ini. Ya kan? Siap. Supaya ini kita bisa sudah lebih mau perkuat di sana, Pak. Kemarin hasil FGD apa ini sampaikan Pak Merjani sama Pak Idil tadi itu menjadi masukan dan kita akan perkuat di kurikulum. Termasuk tadi ya memang banyak mahasiswa kita itu yang kadang malu-malu menyampaikan ide atau tidak berani tampil atau tidak berani speak up, itu sering itu salah satu kelemahan yang sekarang kita ingin perbaiki lah gitu. Ya betul itu Pak, betul. Jadi pupuk percaya diri dan gunakan, kalau tidak ngerti pakai seperti orang dia pakai bahasa Tarjan, tangannya kemana-mana kalau ngomong gitu kan. Kalau atau orang Itali itu tangannya kemana-mana kalau ngomong gitu kan, sampai orang paham apa yang mau dia maksudkan ya, seperti itu. Jadi bahasa itu bukan untuk menunjukkan kepintaran ya, perlu diperhatikan ya. Jadi kalau ada orang misalnya bahasa Inggrisnya pelepot-lepot, bukan dianya bodoh ya kan. Bahasa itu adalah skill ya, bukan ke istilahnya untuk menunjukkan dia pandai atau tidak pandai. Ya, jadi masalah bahasa ini didukung dengan kepercayaan diri lah, ya kan. Kalau kita percaya diri maka akan keluarlah bahasa campur-campur, yang penting yang diajak ngomong itu paham ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi Pak dari chat dari Febri Alpazami. Izin Pak, apakah proses cleansing pada pipa termasuk memperpanjang usia pipa untuk mencegah erosi dan korosi? Apa NDT dan apa ada perubahan dengan desainnya Pak? Makasih Pak. Oke, cladding ya, cladding. Ya. Oke, terima kasih. Ini cladding ini apa tadi, dari siapa nih? Dari Febri Alpazami. Oh, Febri ya, cladding. Oke, cladding itu adalah salah satu cara untuk mengurangi dampak korosi ya, atau mengurangi korosi lah ya. Contohnya di McDermott ini kita menggunakan pipa kepanjangan sudah cladding. Ada cladding, ada lagi insulasi di dalam pipa ya. Jadi musuh terbesar dalam industri ini adalah korosi. Nah, salah satunya adalah menggunakan cladding. Cladding itu artinya kita melapisin pipa yang biasa. Kalau disebut pipa biasa itu pipa karbon steel dengan bahan yang anti karat. Contohnya dikasih stainless steel, dikasih duplex, dikasih inconel, sehingga korosinya itu minimal. Tapi murah gitu ya. Jadi pipa itu pipa karbon steel, di dalamnya itu kita lapisin setebal 3 mili barangkali, cukup 3 mili.
Jadi lapisannya sedikit, tapi pipa itu tahan terhadap korosi. Atau juga dilapisin selain cladding, dilapisin juga namanya kayak plastik itu, seperti propilin ataupun plastik, fiber gitu ya, seperti kita ngecat itu, tapi catnya cat plastik itu, sehingga dia tahan terhadap korosi. Jadi dengan adanya cladding tadi ada dua hal. Pertama, tekanan tadi, kita bicara pressure, itu ditahan oleh pipa yang di luar, kemudian untuk korosi ditahan oleh cladding atau pelapisan tadi. Ya. Begitu juga ada pelapisan di sebelah luar pipa, itu menggunakan coating, ya tergantung jenis servisnya, bisa coating tahan panas atau coating untuk servis tahan dingin. Oke. Jadi betul tadi ya, cladding itu akan memperpanjang atau mempertahankan kondisi pipa. Oke. Oke, ini ada pertanyaan lagi Pak. Di chat sudah mulai ada 3 nih. Oh, ini Kevin bertanya kualifikasi Pak Merjani nih ya. Sebenarnya tadi karena panitia tidak menyampaikan ini tadi profilnya. Ini saya sudah kasih lah di chat ya, sekaya dengan profil CV Pak Merjani. Dia ingin tahu sebenarnya sertifikasi yang Bapak punya nih. Cuma kalau dibacakan ini panjang itu. Ya. Ya, yang Kevin. Jadi sertifikasinya yang ada sekarang itu yang masih hidup istilahnya, masih certified itu di API 570 sama API 510 ya untuk pressure vessel. Oke, ini ada pertanyaan dari Alina Widayanti, Pak. Izin Pak, tadi Bapak ada bahas untuk kelangkaan sertifikasi pada oil dan gas sendiri saat ini di bidang apa yang menurut Bapak masih langka? Mau ada cari yang sertifikasi yang langka, Pak. Mungkin Alina mau mengambil sertifikasi ini. Oke. Jadi tadi saya katakan sesuai dengan kelangkaan gitu ya. Jadi untuk welding, kalau welding itu udah banyak ya. Tapi welding ini adalah basic requirement. Jadi walaupun banyak tetap harus diperlukan. Ya kan? Nah, berikutnya yang masih langka barangkali API 570 termasuk langka, kemudian ENI certification yang international certification itu juga masih cukup langka ya. Dan juga kalau di bidang konstruksi itu misalnya untuk planning certification planner gitu ya. MP atau manajemen planning itu juga termasuk langka ya. Jadi ada di bidang manajemen, jadi yang berminat di bidang planning juga itu ada planning yang sertifikasinya memang ada untuk sertifikasi planning oil and gas gitu ya. Jadi ini juga termasuk langka. Tapi walaupun begitu ya, sekali lagi contohnya tadi welding, walaupun itu sudah banyak dimiliki, tetapi ini adalah basic ya. Jadi basic itu tetap juga harus ada sebenarnya ya. Jadi kelangkaan ini tergantung project juga ya. Jadi kalau kita misalnya ada banyak project seperti sekarang ini di Batam lagi banyak project ini, maka itu hampir semua kepake ya. Jadi jangan khawatir mau pilih yang mana. Jadi barangkali dipilih misalnya kayak coating itu juga termasuk langka yang untuk internasionalnya. Dan itu juga cukup menarik karena coating ini bisa diteruskan menjadi ahli korosi, ya. Jadi ada beberapa banyak fasilitas yang lagi dibuat, contohnya di Marjan, Aramco, ada di Qatargas. Nah, setelah proses pembuatan ini selesai, maka selanjutnya adalah proses operation. Nah, untuk operation ini perlu Perlu maintenance. Nah, maintenance ini nanti perlu orang inspeksi di bidang piping, di bidang vessel, di bidang di bidang tangki, di bidang coating, di bidang ENI. Jadi bidang-bidang ini bisa dikategorikan cukup langka ya. Dan lagian ya, yang lama-lama ini seperti saya Pak Idil ini kan lambat laun kan akan mundur nih. Ya kan? Nah, ini perlu pengganti-pengganti yang semangat seperti kalian ini untuk menggantikan kita ya. Jadi ada generasi baru ya. Jadi jangan khawatir dengan kelangkaan tadi, walaupun
nama juga langka, tapi tetap akan diperlukan juga ya. Tapi pilihlah yang kalian sukain ya. Kalian sukain akan membuat kalian semangat untuk kerja di bidang ini. Oke. Oke, lanjut Pak. Ada pertanyaan lagi nih, masih ada 2 lagi. Dari Teuku Excel. Pak, untuk bagian hidrotes piping itu seberapa besar tekanan pipa yang dijalani? Dan kadang kalau di lapangan sering terjadi kegagalan. Kira-kira gagalnya kenapa ya Pak? Apakah gagal mencapai titik maksimal pengujian atau gimana Pak? Siapa tadi tanya tuh? Dari Teuku Excel. Dia udah kerja di mana dia? Mana dia? Teuku kerja di mana Teuku? Oke, mengenai tekanan tadi ya, tekanan uji itu atau hydrotest itu berdasarkan tadi ini ya, saya tunjukkan lagi berdasarkan ini kalau kita lihat tadi soal tekanan, nah ini ya, jadi saya tunjukkan lagi ini. Jadi tekanan testing itu bergantung kepada MAWP ya. Jadi kalau kita ingin menguji pipa, maka hydrotest itu bergantung kepada berapa besar MAWP pada pipa ataupun fasilitas tersebut. Ya, misalnya pipa ataupun bejana tekan, maka patokannya adalah MAWP. Ya, jadi akan ditekan di sini. Ya, jadi kalau kita lihat, nah ini ya, maka hydrotest itu berada pada tekanan ini. Tekanan paling tinggi yang akan dialami pipa itu adalah tekanan hydrotest. Bisa sampai 130% dari desain. Sedangkan desain itu bergantung kepada MAWP. Sedangkan MAWP itu kadang kebanyakan berada di atas desain. Jadi anggaplah hydrotest itu 130% dari desain. Jadi kalau pipa itu tidak bisa memenuhi tekanan yang diminta ini, ya, maka pipa itu dikategorikan gagal ya, bocor atau pecah ya. Tetapi sebelum hydrotest itu banyak hal yang dilakukan ya. Tidak ujuk-ujuk pipa itu langsung di hydrotest ya. Itu harus dicek ulang semua komponen-komponen pipanya. Itu dikatakan sebagai line check ya. Karena hydrotest ini termasuk yang hal yang berbahaya, resikonya tinggi, maka sebelum melakukan tes itu semua komponen-komponen pipa itu dicek. Diperiksa apakah sesuai dengan desain, apakah sesuai dengan drawing, dan apakah dipasang dengan benar. Ya, ada yang terakhir ini, apakah dipasang dengan benar. Ya, sehingga kalau sudah semuanya oke, baru boleh ditekan sampai 130% dari desain. Sehingga kemungkinan bocor itu sedikit kalau tahapan-tahapan pemeriksaan sebelum hydrotest itu dilakukan dengan betul-betul dan dengan dengan tingkat ketelitian yang baik. Ya, jadi tidak bisa kita katakan oke, tes saja. Jadi sebelum tes itu perlu pemeriksaan lebih teliti sebelum kita berikan tekanan. Begitu ya. Oke, ada lagi? Ini satu lagi nih Pak. Dia bertanya terkait dengan sertifikat TOEFL, apakah dapat membantu untuk bersaing dan dapat lebih unggul dari kualifikasi lainnya. Terkait TOEFL ini Pak, ya, dari bahasa Inggris tadi. Ya, TOEFL itu sangat membantu ya dari segi kita lebih percaya diri ya. Jadi TOEFL itu kan artinya kemampuan bahasa ya. Jadi nanti kan kalau kita bekerja kan perlu bikin report, perlu komunikasi dengan tulisan, perlu juga bicara. Maka itu TOEFL ini kalau memang hasilnya bagus, maka ini akan sangat mendukung komunikasi tadi seperti dikatakan Pak Idil tadi ya. Kita tidak hanya perlu bicara, tapi kita perlu nyatakan dalam tulisan, perlu nyatakan dalam laporan, dan ini perlu kemahiran berbahasa, terutama berbahasa Inggris. Ya, sangat membantu TOEFL ya. Oke, yang lain? Ada lagi? Masih ada lagi? Kayaknya sudah nggak ada lagi ya? Masih ada 5, chat-chat ini masih ada banyak. Oke, silakan. Tadi. Oke, yang lain? Silakan. Izin, Pak. Oke, silakan, Febri. Nyambung pertanyaannya Pak Teguh, Pak. Pada saat proses hidrotes itu, kadang saya lihat itu
cuaca juga berpengaruh ya Pak ya pada saat proses itu. Soalnya yang saya perhatiin di lapangan pada saat proses di jam-jam tertentu yang mungkin panasnya tinggi, mereka tidak melakukannya karena mungkin tidak mencapai desain pressure tersebut. Dan pada saat cuaca dingin, dan mereka menambahkan alat seperti lampu untuk memanaskan, untuk temperatur tersebut tidak out of tolerance dari desain yang ditentukan. Seperti itu Pak. Apa pada saat proses hidrotes itu Pak, itu alat Barton tersebut atau alat pembaca hidrotes itu, apa itu bisa dimainkan ya Pak? Atau diputar-putar sendiri Pak untuk memenuhi standar yang disesuaikan pada drawing itu Pak? Oke, ini Febri kerja di mana? Saya di Wasko Pak. Oh, Wasko, oke. Ya, jadi hidrotes ini kan kerjaan yang berisiko tinggi ya. Jadi patokan kita bekerja itu adalah prosedur. Ya. Jadi harus sesuai dengan prosedur yang sudah disetujui ya. Tidak bisa kita oh ini kasih lampu saja biar tekanannya naik atau diputar-putar ya. Tidak ada seperti itu ya. Jadi kita harus ikutin prosedur hydrotest ya. Jadi prosedur hydrotest itu harus mengacu kepada keselamatan ya. Contohnya untuk alat ukur ya. Alat ukur pada saat kita lakukan hydrotest, contohnya gauge-nya itu ya, pressure gauge, itu semuanya harus terkalibrasi. Kemudian harus sesuai dengan kondisi testing ya, atau tidak boleh misalnya rusak. Jadi ikutin semua aturan-aturan yang dinyatakan dalam hydrotest prosedur. Tadi ada menggunakan lampu lah, diputar-putar lah, itu tidak seperti itu ya. Itu nampaknya barangkali ya, tapi sepatutnya kita harus mematuhi prosedur tes atau hydrotest yang sudah disetujuin ya, seperti itu Febri ya. Oke. Yang lain silakan. Oke, masih ada? Oke, sepertinya sudah cukup Pak. Ya. Ada lagi mungkin yang ingin bertanya? Oke. Enggak. Mungkin saya kembalikan ke ini, siapa tadi ininya, MC-nya? Oke, jadi terima kasih banyak ya Pak Merjani sudah membagi ilmu ya pada hari ini ya, yang materinya sungguh luar biasa, memberikan pencerahan lah buat mahasiswa kami ini yang kebanyakan sebenarnya saya lihat ikut ini masih semester 3 dari 2 prodi TI sama MR ya. Kemudian saya lihat juga ada beberapa mahasiswa dari Ibnu Sina dan Unrika nih yang sempat bergabung ya dalam kegiatan hari ini. Mungkin sebelum kita tutup, mungkin kita foto bersama dulu ya. Panitia disiapkan ya, Edo. Baik Pak. Oke, dihitung ya fotonya dari slide 1 sama slide ada 2 slide ini. Silakan mungkin dibuka ya kameranya dulu biar kita tampilkan nanti di website. Ya. Nanti juga hari ini kegiatannya itu akan direkam, nanti kita akan masukkan juga di YouTube ITEBA nanti untuk yang tadi mungkin sempat gangguan dan sebagainya bisa melihat lagi rekamannya nanti di sana. Oke, silakan Edo. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. Mana, Pak? Yang lain belum buka tuh kameranya. Slide kedua. 1, 2, 3.
Udah, Pak. Oke, sudah. Sudah. Baik, mungkin sebelum kita tutup ya, saya ucapkan terima kasih banyak Pak Abdullah Merjani ya sudah memberikan sama-sama. materinya luar biasa. Mudah-mudahan nanti bisa di acara selanjutnya mungkin bisa menjadi narsum lagi. Mungkin nanti juga minta bantu Pak Idil ya. Nanti bisa sharing ya terkait dengan apa namanya keilmuan ya yang bisa mungkin memberikan wawasan lah kepada mahasiswa kita Tuh Pak khususnya Idil di ITB. ditodong tuh Pak Idil. Ya nanti mungkin Pak Idil bisa membantu Pak, nanti saya kontak lewat Pak Merjani nanti. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kesempatannya hadir ya, terutama narasumber kita Pak Merjani dan juga Pak Idil ya, tadi sudah memberikan juga informasi yang luar biasa yang kita butuhkan. Terima kasih juga kepada panitia ini, Edo dan tim yang sudah apa namanya berupaya membuat kegiatan ini walaupun mungkin ada banyak kekurangan yang mohon maaf Pak Merjani dan rekan-rekannya dia mahasiswa jika ada kekurangan dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan nanti di kegiatan selanjutnya bisa lebih baik lagi, bisa lebih sempurna lagi di dalam pelaksanaannya. Oke, saya tutup mungkin acaranya dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Tetap Terima kasih Pak Mer. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sampai ketemu lagi Pak. jangan lupa Nadila nanti malam. Baik Pak. Ada tugas kayaknya nih Pak Mer. Iya, mereka Makan-makan kami Pak. Makan-makan Ya. besok di rumah siapa Pak Arif ya, Pak Mer. Iya. Kami Ya, mau jumpa lagi. sesi kedua pertanyaan tentang oil and gas Pak. Oh mantap Oke ya. ya. Iya. Oke. Udah serius sekali nih masuk oil and gas. Oke, mantap. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, terima wabarakatuh. kasih Pak Mer. Waalaikum. Baik Pak. Sama-sama.